Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigi Saputra. Saya dari Prodi PAI, ingin menyampaikan sebuah materi dari program studi PAI SD, SMP, SMA dengan tema masa keemasan Islam di dunia, dengan dosen pengampu Helbi Akbar, SPDI MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan masa keemasan umat Islam di dunia di dalam kelas. Baik, anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui zaman kejayaan Islam, yaitu periode dalam sejarah ketika dunia Arab berada di bawah kepemimpinan khalifah dan mengalami kejayaan dalam sains, ekonomi, dan budaya. Zaman kejayaan Islam 750 Masehi sampai 1258 Masehi adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dan dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi hingga terdapat perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik menjaga tradisi yang telah ada ataupun menambah penemuan inovasi mereka sendiri. Jadi penyebab banyaknya dari perkembangan dan pembelajaran ini dapat dihubungkan dengan geografi, bahwa sebuah kehadiran Islam adalah menjadi merupakan pusat perdagangan, dipegang para pedagang muslim atas jalur perdagangan Afrika, Arab, dan Arab Asia sangat besar sekali. Akibatnya peradaban Islam tumbuh berkembang meluas dengan berdasarkan pada ekonomi dagangnya. Berkebalikan dengan orang-orang Kristen, India, dan Tiongkok membangun masyarakat dengan berdasarkan kebangsawanan, kepemilikan tanah pertanian. Pedagang ini membawa barang dagang dengan menyebarkan agama mereka di Tiongkok, berujung pada banyak penduduk Islam di Tiongkok. Jadi perlu anak-anakku sekalian ketahui, jalur perdagangan ini sangat membantu orang-orang yang ada di sana, sehingga mereka suka dengan gaya Islam, suka membantu dan ramah, sehingga mereka menjadi memiliki dan menyukai agama Islam dengan jalur berdagang ini. Lanjut dengan filsafat. Hanya dalam bidang filsafat para ilmuwan Islam relatif dibatasi dengan penerapan gagasan non ortodok mereka. Meskipun demikian, Ibnu Rus dan polimat Persia Ibnu Sina memberikan kontribusi penting dalam melanjutkan karya-karya Aristoteles yang gagasan-gagasannya mendominasi pemikiran non keagamaan dunia, sehingga keagamaan dunia Islam dan Kristen mereka juga mengadopsi gagasan dari Tiongkok dan India. Yang demikian, mereka yang sudah ada sebelumnya, Ibnu Sina dari para pemikir spekulatif lainnya seperti Al-Kindi dan Al-Farabi membangun Aristotelianisme dan Neoplatonisme dengan gagasan lain yang diperkenalkan melalui Islam. Dan juga tak lain dan tak bukan di sains, mereka juga memiliki keilmuan penting Islam yang hidup berkegiatan selama zaman kejayaan Islam. Di antara pencapaian para ilmuwan pada periode ini diantaranya perkembangan trigonometri ke dalam bentuk modern, sangat menyederhanakan penggunaan praktiknya untuk memperhitungkan fase bulan. Kemudian pada bidang optik pada kampus oleh Hasan bin Hisham pada 200 tahun sebelum Leonardo da Vinci memberikan komentar, yaitu kemajuan pada bidang astronomi. Dilanjutkan juga dengan kedokteran. Adapun di bagian penting dari kebudayaan Islam ini adalah di pertengahan sebagai tanggapan atas keadaan pada waktu tempat mereka, para dokter Islam mengembangkan
literatur medis yang kompleks dalam banyak penelitian menyintesa teori dan praktik kedokteran. Kedokteran Islam dibangun dari tradisi, terutama pengetahuan teoris dan praktis yang telah mengembangkan sebelumnya di Yunani, Romawi, dan Persia. Baik, dan anak-anakku sekalian, dan perlu juga kalian ketahui bahwasanya ilmuwan Islam pada masa kejayaan Islam, ada beberapa tokoh pada masa kejayaan Islam, diantaranya yang pertama satu Al-Kindi. Dia menjabat selama 801 sampai 896 Masehi, dan yang kedua Al-Farabi 870 sampai 950 Masehi, dan yang ketiga Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Jadi ketiga tokoh ini merupakan peran besar mereka atas kemajuan Muslim pada kejayaannya di dunia. Baik anak-anakku sekalian, jadi dari inti pembelajaran kita pada hari ini ialah di mana masa kejayaan umat Islam terdahulu ditokohi beberapa tokoh sehingga Islam maju berkembang dan pernah menjadi sorotan dunia, sehingga Islam agama yang begitu mudah dipahami, mudah diteliti, dan memiliki ilmu-ilmu di dalamnya yang sangat luas cakupannya, sehingga penduduk di muka bumi waktu itu lebih mengakui bahwasanya kejayaan Islam memang menjadi suatu motivasi bagi agama-agama lainnya, karena ilmu Islam pada saat itu sangatlah bagus, sangatlah luas, sehingga ada beberapa orang yang ingin merenggut dan ingin mengambil ilmu-ilmu dari kita dan dilaksanakan pada agama-agama mereka. Baik, inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah di mana Islam menjadi suatu negara yang disorot pada zaman itu. Memiliki beberapa tokoh yang menjadi sorotan publik ketika itu. Ada 3 tokoh. Jadi mereka berperan besar dalam kejayaan umat Islam pada saat itu. Jadi inti dari pembelajaran ini anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwasanya Islam pernah pada masanya memiliki kejayaan yang begitu luar biasa. Banyak orang yang ingin merenggut, ingin merebut apa yang dimiliki Islam pada saat itu, sehingga mereka laksanakan pada agama-agama mereka, seperti teori-teori dari ilmu kedokteran. Mereka mengambil itu semua, menjadikan itu sebagai ekonomi mereka. Mereka mensorot banyak ke publik, sehingga mereka menjadi suatu eksistensi yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka memakai, lebih mendalami dan memahami apa yang ada pada ilmu Islam pada saat itu. Sungguh luar biasa, umat Islam pada saat itu menjadi sorotan utama dunia. Jadi anak-anakku sekalian, dikarenakan umat Islam mencapai kejayaan itu semua, karena itulah kita membahas pada saat ini, dikarenakan dulu pernah umat Islam ini mencapai titik kejayaan yang luar biasa, sehingga agama-agama lain iri terhadap kita, ingin mengambil ilmu-ilmu kita, dan ingin mencuri-curi buku-buku yang ada di perpustakaan kita untuk mendalami apa isi dari buku-buku kita. Jadi
Sudah kalian ketahui itu semua, maka umat Islam pada saat itu sudah kalian rasakan apa yang terjadi pada saat itu, sehingga kalian merasa bahwasanya umat Islam pernah mencapai kejayaannya dan umat Islam sungguh luar biasa pada saat itu. Mungkin ini saja materi dari saya, anak-anakku sekalian. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ingatlah bahwasanya Islam adalah agama yang sebenar-benarnya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah ialah agama Islam. Jadi camkan itu baik-baik, bahwasanya kita mati dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam. Sekian, terima kasih. Silap kata mohon maaf. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan proses pembelajaran yang bisa dilakukan pada submateri mengenai faktor-faktor dari kemunduran peradaban umat Islam di dunia. Nah, tujuan dari submateri ini sendiri adalah siswa diharapkan mampu untuk bisa menganalisis, menyimpulkan, dan kemudian mempresentasikan faktor-faktor yang menjadi menyebab kemunduran peradaban umat Islam di dunia. Perpecahan di kalangan umat Islam sendiri itu terjadi pada masa-masa fase disintegrasi, yaitu tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Perpecahan di kalangan umat Islam seperti di bidang politik, kekuasaan khalifah menurun, dan akhirnya kekuasaan Islam di Baghdad ini diserbu oleh pasukan Mongol yang saat itu dipimpin oleh Hulagu Khan. Peradaban umat Islam ini yaitu terjadi pada abad pertengahan, yaitu karena Bani Abbasiyah atau ibu kota dari Bani Abbasiyah, Baghdad, itu diserang oleh pasukan Mongol yang saat itu dipimpin oleh Hulagu Khan yang menyerang Khalifah Bani Abbasiyah Al-Mu'tasim karena beliau menolak untuk menyerah. Dan penyerangan ini tentu saja menghancurkan peradaban Islam baik secara fisik, psikis, sosial, politik maupun kultural kebudayaannya. Maka dengan jatuhnya Bani Abbasiyah ke tangan Mongol, ini menjadi awal dari kemunduran peradaban Islam karena saat itu pusat keilmuan Islam telah hancur. Setelah berhasil menguasai Baghdad, mereka melanjutkan perjalanan ke daerah Mesir untuk bisa menguasai dinasti Mamluk yang saat itu berkuasa di Mesir. Meskipun usaha pertama yang dilakukan oleh bangsa Mongol terhadap dinasti Mamluk di Mesir ini gagal, namun ternyata 85 tahun kemudian bangsa Mongol tetap bisa menguasai Mesir, yaitu pada saat penguasaan dinasti Ilkhan, yang kehadiran dinasti ini justru menjadi tanda bahwa semakin hancurnya peradaban Islam saat itu. Adapun faktor-faktor dari kemunduran peradaban umat Islam sendiri, yaitu yang pertama, tidak adanya ideologi pemersatu. Nah, saat itu kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukhalaf. Yang kedua adalah permasalahan ekonomi. Penyebabnya karena saat itu ilmu pengetahuan lebih banyak dikembangkan dibandingkan ilmu perekonomian, sehingga terjadi kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang lain seperti politik dan militer. Penyebab yang ketiga yaitu sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Salah satu alasannya dikarenakan ada perebutan kekuasaan oleh para ahli waris. Nah, sehingga kepemimpinan mana yang seharusnya dipercaya untuk naik tahta tidak dengan jelas diketahui. Oleh karena itu terjadilah peralihan kekuasaan yang tidak jelas.
Selanjutnya, pada faktor lain yang dapat menjadi pendorong dari kemunduran peradaban umat Islam di dunia, yaitu yang pertama adanya perang salib dan serangan dari Mongol sebagai faktor eksternal perang salib yang terjadi pada 1096 hingga 1270. Serangan Mongolia ini menjadi penyebab kemunduran peradaban Islam yang saat itu Mongol pertama menyerang Bani Abbasiyah dan itu merupakan awal kemunduran dari peradaban umat Islam. Faktor kedua adalah faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang dan hal ini menyebabkan penduduk negara tidak hanya terfokus di satu kawasan saja. Kemudian faktor yang ketiga adalah perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran. Saat perdagangan Islam internasional sedang tidak berlangsung dengan baik, kekuatan barat mulai muncul dan pos perdagangan di negara Islam mayoritas dikuasai oleh negara barat. Dalam materi ini, metodologi yang bisa digunakan yaitu group investigation dan membentuk beberapa kelompok dari siswa. Kemudian mereka diminta untuk menganalisis dari faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban umat Islam dan kemudian memberi keterkaitan antara dengan faktor penyebabnya, mereka apakah bisa menyusun strategi untuk memajukan peradaban umat Islam yang ada di kehidupan masa sekarang. Sebagai penutup pembelajaran bisa diberikan setelah presentasi, bisa diberikan semacam kuis yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Baiklah, sekian penjelasan mengenai proses pembelajaran yang bisa dilakukan pada materi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.